Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar adik-adik. Di materi kelas 6 semester 1 ini kita akan belajar tentang menulis hal penting dari teks. Nah, bagaimana sih kita bisa menemukan hal penting di dalam teks? Apakah adik masih ingat? Atau bagaimana caranya kita menemukan hal-hal penting dari paragraf? Nah, ini dia cara dari menemukan hal penting dari paragraf. Yang pertama adalah baca teks dengan sekilas. Jadi, untuk menemukan hal penting, kita hanya memerlukan untuk membaca teks sekilas saja. Tidak perlu mendalam, hanya sekilas, asal membaca. Yang kedua, manfaatkan informasi yang sudah kamu ketahui. Jadi, ketika kita membaca sekilas, kita cukup memahami kata-kata atau kalimat yang sudah kita ketahui. Yang kedua, kemudian yang ketiga, tandai kalimat yang dirasa penting ya. Kalimat yang dirasa penting ini kalimat yang seperti apa? Yaitu kalimat yang bisa memberikan informasi. Misalkan tentang definisi atau tentang pengertian suatu hal, atau tentang cara-cara melakukan sesuatu, atau bahkan bisa juga tentang kata atau kalimat yang kurang bisa dipahami, bisa digarisbawahi, untuk nanti bisa kita cari artinya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah pahami materi yang sedang dibaca. Ketika kita sudah membaca sekilas, kita sudah menandai kalimat-kalimat yang penting maupun kata-kata yang tidak kita ketahui artinya, kemudian kita mencoba memahami apa sih informasi dari teks yang sudah kita baca sekilas tadi. Pasti ada 1-2 hal yang kita ingat, membicarakan apa. Nah itu. Kemudian yang kelima, baca dengan cermat teks tersebut dan buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pada bagian kelima, ini kita lakukan ketika kita sudah melaksanakan bagian 1 sampai 4. Artinya, kita membaca ulang teks tersebut. Setelah kita membaca teks sekilas yang tidak perlu mendalam, kita kemudian baca ulang teks tersebut secara lebih cermat, secara lebih mendalam, dengan memperhatikan informasi-informasi yang lebih penting. Oh, ini tadi informasi yang kurang kita pahami misalkan, atau ada informasi baru yang sebelumnya tidak kita garis bawahi. Kita bisa menemukan informasi-informasi baru dengan membaca yang kedua, yaitu membaca cermat. Nah, setelah itu kita baru membuat pertanyaan dengan kata tanya, di mana, apa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Fungsinya apa kita membuat pertanyaan ini? Fungsi dari kita membuat pertanyaan ini adalah kita bisa menemukan seberapa lengkap sih teks yang kita baca. Sudahkah teks ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat? Dari informasi apa yang ditulis dalam teks itu, kemudian informasi di mana pembahasan teks itu, atau di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan, waktu, membicarakan tentang waktu, kemudian mengapa, membicarakan tentang alasan, berarti ada kalimat atau ada kata karena. Ya, kata mengapa ini biasanya digunakan untuk menjawab alasan. Kemudian bagaimana?
bagaimana ini digunakan untuk menjawab keadaan atau kondisi suatu hal ya. Oke, kita lanjut di contoh. Nah, di sini ada teks, ada satu paragraf ya. Hidangan laut. Demi gengsi, orang-orang sering lupa apa yang dikerjakan dapat merugikan alam. Gaya hidup sebagian orang kota yang gemar makan hidangan laut membuat populasi ikan tertentu menjadi langka. Tengoklah keriuhan di tempat makan kaki lima hingga restoran seafood. Di sana banyak orang yang memesan atau makan hidangan seafood seperti lobster, telur ikan, teripang, udang, atau ikan kakap. Padahal bahan makanan itu termasuk biota dan ikan yang semakin menipis keberadaannya di laut. Oke, kita sudah membaca satu paragraf yang berjudul hidangan laut. Itu adalah langkah membaca sekilas. Nah, kira-kira setelah kita membaca sekilas, informasi apa sih yang bisa adik-adik ingat dari paragraf ini? Atau paragraf ini kira-kira membicarakan tentang apa? Oke, sudah menemukan? Sekarang kita berlanjut. Nah, ini ya. Karena kita tadi sudah membaca sekilas, kita coba untuk menemukan hal penting dengan menggarisbawahi paragraf yang ada. Bisa adik-adik putar kembali pada paragraf tadi, yang kemudian bisa adik-adik temukan hal-hal pentingnya. Nah, dari paragraf yang berjudul hidangan laut, kita bisa menemukan hal-hal penting. Yang pertama adalah tentu saja hidangan laut, karena tadi disebutkan macam-macam hidangan laut. Kemudian yang kedua, orang kota senang makan hidangan laut. Tadi disebutkan ada kalimat bahwa hidangan laut termasuk hidangan yang difavoritkan atau yang disukai orang kota. Yang ketiga, di tempat makan dan restoran banyak dipesan makanan seperti lobster, kakap, udang, dan lainnya. Ini juga merupakan informasi penting karena membicarakan tentang hidangan, pasti kita membicarakan tentang hidangan atau makanan yang paling banyak dipesan. Oke, selanjutnya kita di nomor 4. Hal penting selanjutnya adalah hal itu dilakukan kadang demi gengsi. Nah, tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Ada hal penting juga yang berkaitan dengan memakan hidangan laut ya. Salah satunya adalah kadang dilakukan demi gengsi. Yang kelima, akhirnya mengakibatkan populasi ikan semakin langka. Ini juga sangat penting karena ditulisnya paragraf tadi adalah untuk mengingatkan kita agar kita bisa menjaga populasi ikan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar populasi ikan tidak langka. Maka ini menjadi informasi penting. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca tadi, informasi pentingnya ada 5 poin. Oke, nah apabila dicermati, hal-hal tersebut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kita buktikan sekarang, apakah hal-hal tersebut bisa menjadi hal penting dengan apa? Dengan pertanyaan yang sudah kita buat. Kalau hal-hal yang tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, maka hal itu bisa menjadi informasi penting. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dibicarakan pada teks tersebut? Yaitu tentang hidangan laut. Yang kedua, siapa yang suka makanan hidangan laut? Orang kota. Oke, benar.
Yang ketiga, di mana mereka sering memakan hidangan laut? Nah, tadi sudah ada jawabannya. Yang ketiga, di mana? Di tempat-tempat tertentu ya yang sudah kita tulis dalam hal-hal penting. Selanjutnya, mengapa mereka melakukan hal itu? Nah, mengapa? Alasan karena dilakukan demi gengsi. Yang kelima, bagaimana akibat dari kebiasaan makan hidangan seafood dapat menyebabkan ikan atau populasi ikan semakin langka. Oke, jadi sudah terjawab semua ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab dari informasi penting yang sudah kita tulis. Maka informasi tersebut bisa dikatakan menjadi informasi penting atau hal-hal penting yang ada dalam paragraf. Oke, berikut adalah latihan. Ada teks ya yang berjudul razia. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Semarang yang tergabung dalam tim buru sampah sejak pukul 9 pagi hari Sabtu 27 Desember 2017 menggelar razia di sejumlah jalan raya dan pasar tradisional. Kegiatan tersebut untuk menegakkan peraturan daerah atau Perda sekaligus meminimalkan dampak banjir akibat sampah yang dibuang di saluran air maupun sungai. Nah, di sini ada satu paragraf, silakan adik-adik untuk mencatat atau mencari hal-hal penting. Ya, tadi sudah menemukan kalimat utama. Setelah itu, kita mencatat hal-hal pentingnya. Silakan adik-adik tulis 5 poin hal penting dari paragraf yang berjudul razia. Baik adik-adik, demikian yang bisa kita diskusikan pada materi kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.